Harta kekayaan ex-ketua KPU Hasyim Asyari dipecat karena kasus asusila. Hasyim Asyari secara resmi dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Adapun kasus yang menjerat Hasyim Asyari adalah tindakan asusila yang dilakukannya terhadap seorang perempuan anggota PPLN Den Haag, Belanda, berinisial Z. Hasyim Asyari pun dianggap melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dan berujung pada saksi pemecatan. Dalam sidang terungkap, Hasyim Asyari kerap membiayai perjalanan Z dari Belanda ke Indonesia atau sebaliknya dan menyediakan apartemen untuk Z. Ia bahkan bersedia membayar denda sebesar 4 miliar rupiah andai 5 poin pokok dalam surat perjanjian antara Hasyim dan Z tidak dipenuhi. Sanggup sewa apartemen, biayai perjalanan, hingga bersedia bayar denda 4 miliar rupiah, memang berapa gaji dan harta kekayaan Hasyim Asyari. Simak penjelasannya di bawah ini. Gaji Hasyim Asyari. Selama menjalankan tugasnya sebagai Ketua KPU Pusat, Hasyim Asyari mendapatkan gaji setiap bulannya. Besaran gaji Hasyim Asyari diatur dalam Peraturan Presiden, PP, Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Dalam PP disebutkan, Hasyim Asyari menerima gaji sebesar 43,1 juta rupiah, atau tepatnya 43.110.000 rupiah per bulan. Jika dikalikan setahun, ia mendapatkan total gaji lebih dari setengah miliar, yaitu sebesar 517.320.000 rupiah. Selain gaji, Hasyim Asyari juga diberikan fasilitas berupa biaya perjalanan dinas, setingkat dengan standar biaya perjalanan pejabat eselon I. Fasilitas lain yang didapat Hasyim Asyari adalah rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di luar itu, Hasyim Asyari masih mendapat sejumlah tunjangan. Salah satunya tunjangan hari raya, THR, dan gaji ke-13. Pada 2022, ia menerima THR dan gaji ke-13 sebesar 24 juta rupiah, tepatnya 24.134.000 rupiah. Harta kekayaan Hasyim Asyari selain gaji, Hasyim Asyari juga memiliki harta kekayaan yang totalnya miliaran rupiah. Berdasarkan LHKPN yang dilaporkannya pada tanggal 29 Maret tahun 2024, Hasyim Asyari memiliki harta kekayaan sebesar 9,5 miliar rupiah. Ia memiliki 11 bidang tanah dan bangunan di sejumlah daerah di Jawa Tengah senilai 7,3 miliar rupiah. Di garasinya, pria berusia 51 tahun itu memiliki 4 kendaraan dengan nilai 324 juta rupiah. Selain itu, ia masih mempunyai harta bergerak lainnya serta kas dan setara kas, masing-masing 870 juta rupiah dan 1,1 miliar rupiah. Selengkapnya, berikut daftar harta kekayaan Hasyim Asyari dikutip dari lhkpn.kpk.go.id, A. Tanah dan bangunan 7 miliar 300 juta rupiah. 1. Tanah dan bangunan seluas 160 meter 2 per 160 m2 di Kap, Kota Semarang, hasil sendiri 750 juta rupiah. 2. Tanah dan bangunan seluas 357 meter 2 per 357 m2 di Kap, Kota Semarang, hasil sendiri 1 miliar 100 juta rupiah. 3. Tanah dan bangunan seluas 700 meter 2 per 700 m2 di Kap, Kota Kudus, warisan 950 juta rupiah. 4. Tanah dan bangunan seluas 120 meter 2 per 120 m2 di Kap, Kota Kudus, hasil sendiri 850 juta rupiah. 5. Tanah seluas 1054 meter persegi di Kap, Kota Kudus, warisan 800 juta rupiah. 6. Tanah seluas 700 m2 di Kap, Kota Rembang, warisan 850 juta rupiah. 7. Tanah seluas 170 m2 di Kap, Kota Rembang, warisan 150 juta rupiah. 8. Tanah seluas 190 m2 di Kap, Kota Rembang, warisan 150 juta rupiah. 9. Tanah seluas 190 m2 di Kap, Kota Rembang, warisan 150 juta rupiah. 10. Tanah seluas 250 m2 di Kap, Kota Rembang, warisan 750 juta rupiah. 11. Tanah seluas 5.600 meter persegi di Kap, Kota Pati, warisan 800 juta rupiah. B. Alat transportasi dan mesin 324 juta rupiah. 1. Motor,
Vespa PX 150 tahun 1985, warisan 20 juta rupiah. 2. Motor, Honda SPEICE tahun 2011, hasil sendiri 4 juta rupiah. 3. Mobil, Toyota Prado tahun 2006, hasil sendiri 150 juta rupiah. 4. Mobil, Nissan New Serena tahun 2014, hasil sendiri 150 juta rupiah. C. Harta bergerak lainnya 870 juta rupiah. D. Surat berharga 0 rupiah. E. Kas dan setara kas 1 miliar 102 juta rupiah. F. Harta lainnya 0 rupiah subtotal 9 miliar 596 juta rupiah. Utang 0 rupiah total harta kekayaan 9 miliar 596 juta rupiah. Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Hasyim Asyari, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Sanksi tersebut diberikan karena Hasyim terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, KEPP, karena melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN, Den Haag, Belanda. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa Hasyim merayu dan memaksa korban untuk berhubungan badan di hotel tempatnya menginap di Belanda pada tanggal 3 Oktober tahun 2023. Menanggapi putusan itu, Hasyim Asyari mengaku bersyukur karena disanksi pemberhentian oleh DKPP atas pelanggaran etik terkait tindakan asusila. Sebagaimana diketahui substansi putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan saya mengucapkan Alhamdulillah, ujar Hasyim di gedung KPU RI, Jakarta, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Hasyim kemudian menyampaikan terima kasih atas putusan sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP karena membuatnya terbebas dari beban berat sebagai anggota KPU. 6 rayuan maut Hasyim Asyari terungkap di sidang DKPP. Berikut ini 6 rayuan Hasyim Asyari terhadap Z, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN, Den Haag, Belanda. Sebelumnya diketahui, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, memberhentikan Hasyim Asyari dari jabatan Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU. Fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa Hasyim Asyari melakukan tindak asusila terhadap Z, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN, Den Haag, Belanda. Dalam pembacaan putusan, DKPP mengungkapkan kata-kata rayuan Hasyim kepada korban. Kata-kata ini yang menjadi bukti kuat DKPP dalam menjatuhkan sanksi. Berikut 6 rayuan Hasyim kepada Z. 1. For your eyes only. Hasyim menyampaikan kata for your eyes only ketika mengirimkan informasi rahasia ke korban. Hasyim membagikan rencana agenda ke luar negeri dan materi pelaksanaan bimbingan teknis, BIMTEK, di beberapa negara. 2. Chat titipan, CD. Hal tersebut juga disampaikan Hasyim melalui chat WhatsApp dengan singkatan CD. Saat itu korban bertanya maksud kata CD yang dimaksud Hasyim, namun Hasyim menyebut itu sebagai candaan. 3. Caption foto, My Love. DKPP mengatakan Hasyim dengan korban sempat melakukan hubungan badan pada tanggal 3 Oktober di Hotel Van der Valk, Amsterdam. Hubungan badan itu terjadi setelah Hasyim terus-menerus mendesak dan memaksa korban. Dalam sidang pemeriksaan, pengadu menerangkan bahwa pada tanggal yang sama, tanggal 3 Oktober tahun 2023, teradu menelpon pengadu pada malam hari untuk datang ke kamar teradu di Hotel Van der Valk, Amsterdam. Dalam pertemuan tersebut, setelah berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu, pengadu menerangkan bahwa teradu memaksa untuk melakukan hubungan badan. Pengadu menolak permintaan teradu, namun teradu terus memaksa disertai dengan janji akan menikahi pengadu, katanya. Kemudian DKPP mengungkapkan 4 hari setelah kejadian hubungan badan itu, Hasyim mengirim foto berdua dengan korban disertai dengan caption, My Love. Setelah kejadian tersebut, pengadu dan teradu beberapa kali jalan bersama di Amsterdam sampai dengan kepulangan teradu ke Jakarta pada tanggal 7 Oktober tahun 2023. Selain itu,
Teradu juga mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada pengadu berupa foto berdua di depan lobi Hotel Van der Valk, Amsterdam. Dalam foto tersebut disertai caption, "My love", ditambah emoji love dan emoji bunga mawar merah, imbuhnya. 4. Pandangan pertama turun ke hati. Bahwa setelah teradu tiba di Jakarta terdapat komunikasi melalui pesan WhatsApp antara pengadu dengan teradu pada tanggal 9 Oktober tahun 2023. Teradu mengirimkan pesan WhatsApp, pandangan pertama turun ke hati, emoji peluk. Terdapat juga komunikasi melalui pesan WhatsApp pada tanggal 11 Oktober tahun 2023. Dalam komunikasi tersebut, pengadu meminta kepada teradu mengurus pembelian apartemen di Puri Imperium Kuningan. Atas permintaan tersebut, teradu kemudian membantu mengurus pembelian apartemen dimaksud, katanya. Selanjutnya ada juga percakapan korban yang memutuskan hubungan dengan Hashim. Percakapan itu terjadi usai Hashim menyatakan akan menyayangi korban sampai kapanpun. Selain itu, juga ada komunikasi pada tanggal 13 Oktober tahun 2023, di mana teradu mengirimkan pesan WhatsApp yang menyatakan menyayangi pengadu secara lahir batin dan sampai kapanpun. Pengadu menjawab dengan menyatakan, "Maaf, saya tidak bisa melanjutkan, sayang saya tidak bisa dibagi, serta, dan saya tidak mau nama saya tidak benar di mata orang," katanya. 5. Special for you dia jengku. Selain itu, juga ada komunikasi pada tanggal 13 Oktober tahun 2023, di mana teradu mengirimkan pesan WhatsApp yang menyatakan menyayangi pengadu secara lahir batin dan sampai kapanpun. Pengadu menjawab dengan menyatakan, "Maaf saya tidak bisa melanjutkan, sayang saya tidak bisa dibagi, serta, dan saya tidak mau nama saya tidak benar di mata orang," katanya. 6. Janji nikahi korban. Hashim juga berjanji menikahi korban. Hal ini dibuktikan dengan surat yang ditandatangani di atas materai. Dalam salinan putusan DKPP disebutkan surat itu berisi pernyataan yang ditandatangani Hashim yang berjanji akan mengurus balik nama apartemen atas nama korban, membiayai keperluan korban di Jakarta, Belanda sebanyak 30 juta rupiah, memberikan perlindungan dan menjaga nama baik korban, tidak menikah dengan perempuan siapapun, dan menelepon atau memberi kabar korban minimal 1 kali dalam sehari. Dulu dilaporkan wanita emas Hashim Asyari sebelum juga pernah terjerat kasus asusila. Sebelumnya, Hashim Asyari dilaporkan terlebih dahulu oleh Hanaeni yang dijuluki wanita emas ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, melalui kuasa hukumnya, Farhad Abbas. Hashim Asyari dilaporkan pada Kamis, tanggal 22 Desember tahun 2022. Namun, DKPP menyatakan Hashim tidak terbukti melakukan tindak pelecehan seksual terhadap Hanaeni. Padahal, Hanaeni mengaku melakukan perjalanan bersama ke sejumlah tempat di Yogyakarta bersama Hashim Asyari. Konon, perjalanan itu bertujuan untuk melaksanakan ziarah pada tanggal 18 Agustus tahun 2022. Teradu mengakui telah melakukan perjalanan ziarah di luar kedinasan bersama pengadu 2 selaku Ketua Umum Partai Republik I yang sedang mengikuti proses pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024, kata anggota Majelis, Idewa KD Wiyarsa Rakasandi, saat membacakan pertimbangan putusan. Pertemuan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Meski akhirnya tidak terbukti melakukan asusila, tapi pertemuan itu dinilai tidak pantas karena dilakukan oleh Hashim Asyari selaku Ketua KPU RI dengan kapasitas serta jabatan yang melekat sebagai simbol kelembagaan. Padahal, Hashim disebut terbukti memiliki kedekatan pribadi dengan Hanaeni. Keduanya melakukan perjalanan menggunakan maskapai Citylink dan tiket perjalanan ditanggung oleh Hanaeni. Hashim dan Hanaeni bahkan berkomunikasi secara intensif melalui WhatsApp untuk berbagi kabar di luar kepentingan kepemiluan. Seperti percakapan dari teradu ke pengadu 2, bersama KPU, kita bahagia. Bersama Ketua KPU, saya bahagia. Pengamat curiga ini hanya senario. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansah menyoroti sikap tak merasa bersalahnya Hashim Asyari setelah dipecat dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU,
karena tindakan asusila. Kata Trubus, sikap Hasyim tersebut membuat publik jadi menduga-duga, jangan-jangan dipecatnya Hasyim dari jabatan ketua KPU hanya skenario. Mulanya pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti menilai keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, kepada Hasyim tersebut memang sudah terbukti. Berdasarkan pengakuan korban yakni Chat. Kemudian ini sebetulnya menyangkut hal pribadi. Apakah sepenuhnya kesalahan ada pada Hasyim? Karena namanya terjadinya sebuah persetubuhan, ada kesepakatan dua pihak karena sama-sama dewasa, kata Trubus, dihubungi Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Atas hal itu, dikatakannya publik jadi berpikir jangan-jangan ini hanya skenario untuk menyelamatkan berbagai persoalan yang selama ini mendera KPU. Karena saya melihat ini bukan yang pertama kali, dulu pernah juga sama wanita emas dan dinyatakan tidak terbukti. Baru sekarang ini, diputus. Apakah ini untuk menutup berbagai persoalan terkait kebijakan KPU yang selama ini dinilai berpihakan kepada pemenang dalam konteks pemilu 2024, jelasnya. Kemudian Trubus menyinggung pernyataan Hasyim yang mengatakan alhamdulillah dan terima kasih kepada DKPP atas keputusan tersebut. Artinya itu terlihat seperti skenario, bukti bahwa dia, Hasyim, bertujuan dipecat. Jadinya adanya asusulia itu hanya sebagai titik masuk saja. Karena pembelaan Hasyim sendiri sangat lemah. Seperti membiarkan korban berbicara panjang lebar, kata Trubus. Lalu ini jangan-jangan mengalihkan persoalan saja. Karena Kaesang ini akan maju di pilkada serentak, entah di Jakarta atau di Jawa Tengah, tandasnya.